Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Ivandalusca dari kelas 23B dengan NIM 23051111574. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B. Yang pertama, kolonial masa Inggris, sistem tanam paksa dan ekonomi liberal, perlawanan kolonial, dan juga VOC masa transisi ke pemerintahan Belanda. Inggris tiba di Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1811 ketika pasukan Inggris tiba di pelabuhan Batavia. Nah, Inggris ini menjajah Indonesia selama 5 tahun dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, pada 26 Agustus 1811, Batavia jatuh kepada tangan Inggris dengan diadakannya Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Inggris ini dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, isi Perjanjian Tuntang ini yaitu yang pertama, Belanda menyerahkan Batavia atau Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Yang kedua, tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda masuk ke dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, hutang Belanda tidak akan ditanggung oleh Inggris. Dan yang kelima, Raffles berhasil merebut wilayah kekuasaan Belanda. Baiklah, Raffles ini juga mempunyai kebijakan. Yang pertama, kebijakan pemerintahannya. Raffles ini menegosiasikan perdamaian atau reformasi dan beberapa operasi militer. Operasi militer yang pernah terjadi pada tanggal 21 Juni 1811 ketika Raffles memerintahkan untuk menyerang Yogyakarta. Raffles juga melakukan ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II dan merebut Pulau Bangka. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Raffles. Raffles ini menerapkan kebijakan sewa tanah atau pajak tanah, adanya penghapusan penyerahan wajib hasil panen, penghapusan kerja atau perbudakan, penghapusan sistem monopoli. Raffles ini juga mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dihapuskan dan digantikan dengan penanaman tanaman bebas untuk pribumi. Dan yang kedua, Peranan para bupati yang dulunya sebagai pemungut pajak dihapuskan dan digantikan para bupati ini dimasukkan pada pemerintahan kolonial Inggris. Atas dasar pikiran tanah-tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap atau pribumi dianggap sebagai penyewa. Namun, segala reformasi yang dilakukan oleh Raffles dianggap terlalu mahal oleh EIC atau East Asian Company yang ingin mengambil untung lebih banyak. Maka Raffles ini dicopot dan digantikan dengan Jenderal Feudal dengan diadakannya Perjanjian Agloedus pada tahun 1814 karena pemerintahan Inggris ini akan mengembalikan Pulau Jawa kepada Belanda. Baiklah, selanjutnya adalah tanam paksa. Tanam paksa ini adalah kebijakan yang mewajibkan masyarakat pribumi untuk menanam tanaman komoditas ekspor di tanah miliknya. Aturan ini ditetapkan oleh Johannes van den Bos pada tahun 1830. Nah, tanam paksa ini juga mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan juga nila. Yang kedua, hasil panen harus dijual kepada pemerintahan Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, bagi penduduk yang tidak mempunyai tanah, maka mereka akan bekerja di kebun-kebun milik pemerintahan Belanda. Tanam paksa ini juga mempunyai beberapa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu petani diperkenalkan dengan sistem pertanian yang lebih modern, ekonomi pangan yang lebih mantap, perekonomian subsistem bergeser pada perekonomian uang, dan terjadinya perubahan ekonomi di tingkat pedesaan. Nah, tanam paksa ini juga mempunyai dampak negatif, yaitu yang pertama, masyarakat pribumi masih menderita kelaparan, kemiskinan, dan juga penyakit.
Pemerintahan Belanda menerapkan hukuman yang keras bagi mereka yang ingin menolak sistem tanam paksa ini atau tidak ingin bekerja dan berusaha untuk kabur. Dan tentunya kesejahteraan Indonesia pada saat itu sangatlah merosot. Dan pada tahun 1870 tanam paksa ini dihapuskan karena adanya protes dari Menteri Jajahan Belanda yaitu Engelbertus de Wael yang mana dan protes karena sistem tanam paksa ini nampaknya memberikan kerugian kepada masyarakat pribumi. Selanjutnya adanya ekonomi liberal. Penerapan ekonomi liberal ini di Indonesia pada tahun 1870 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Ekonomi liberal ini adalah kebijakan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Ekonomi liberal ini diterapkan di Indonesia juga mempunyai beberapa latar belakang. Latar belakang penerapan sistem ekonomi liberal di Indonesia yaitu yang pertama, dilihat karena ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi akibat kebijakan sistem tanam paksa. Yang kedua, kemenangan Partai Liberal di Parlemen Belanda. Yang ketiga, berkembangnya paham liberalisme. Dan yang keempat, adanya pelaksanaan politik terbuka di mana politik pintu terbuka ini terbuka terhadap modal-modal asing swasta. Kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat pribumi pada masa kolonial tersebut yaitu yang pertama, mereka menyewakan tanah miliknya kepada swasta asing, menanamkan modal kepada swasta untuk mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan lainnya. Terus mereka juga ada bekerja sebagai buruh di perkebunan tersebut. Sistem ekonomi liberal ini juga mempunyai dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dampak positif, meningkatnya persaingan untuk kemajuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk mendapatkan keuntungan, menciptakan produk yang berkualitas tinggi, memberikan hak yang sama kepada individu untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ekonomi liberal ini juga mempunyai beberapa dampak negatif, yaitu praktik monopoli individu, pasar bebas, tanya ketergantungan terhadap negara-negara maju, dan masih adanya melemahkan basis ekonomi negara-negara yang terbelakang. Baiklah, selanjutnya ada perlawanan masa kolonial. Salah satu perlawanan masa kolonial ini yaitu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Karena VOC ini memonopoli perdagangan yang ada di Banten pada saat itu adalah masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini melakukan perlawanan pada tahun 1658 sampai 1659. Akan tetapi, karena ada suatu masalah, peperangan ini harus diakhiri dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian 12 pasal pada 10 Juli 1659. Konflik ini atau masalah ini terjadi karena Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai konflik dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Dengan begitu, VOC mendapatkan kesempatan untuk melakukan taktik adu domba. Lalu, Sultan Haji ini dengan VOC bekerja sama untuk menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Dan akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa ini berhasil ditangkap dan melakukan sebuah perjanjian, menandatangani sebuah perjanjian yang akan merugikan rakyat pribumi, rakyat Banten pada saat itu. Selanjutnya ada VOC masa transisi ke pemerintahan Belanda. VOC itu adalah suatu perusahaan dagang yang dibuat oleh Belanda yang mana mereka memonopoli atau mempunyai hak monopoli perdagangan di Batavia. VOC ini memiliki dampak terhadap Indonesia, yaitu yang pertama, VOC ini mempecah belah wilayah kekuasaan kerajaan, mengurangi kekuasaan raja, membuat masyarakat Indonesia semakin menderita dengan dilakukannya perampasan, perbudakan, dan juga pelecehan terhadap wanita pada saat itu. Namun,
VOC ini juga mengalami keruntuhan pada tanggal 31 Desember 1799. Keruntuhan VOC ini disebabkan oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, dan juga adanya manajemen yang buruk dari para pegawai VOC, hutang yang semakin menumpuk, saingan dagang yang semakin hari semakin bertambah, dan juga adanya perubahan politik Belanda. Dengan itu, VOC ini runtuh dan digantikan dengan pemerintahan Belanda. VOC dibubarkan lalu diambil alih tanggung jawabnya oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 1 Januari 1800. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1808 diangkatlah Herman W. Daendels, maka yang pada saat itu Indonesia bernama Nusantara digantikan namanya menjadi Hindia Belanda.